every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Kita tarot lagi ya, monthly reading lagi. Tapi kali ini untuk zodiak Virgo. Cek Sun, Moon, and Rising dan Venus kalian juga ya guys. Ini disclaimer, yang aku bacakan ini sifatnya general reading atau sifatnya bacaan umum, energi kolektif. Aku menarik energi banyak orang, jadi bacaan ini bisa resonate sama kamu, bisa juga tidak resonate sama kamu. Apabila tidak resonate sama kamu, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Tapi kalau memang resonate, syukur alhamdulillah. So take out what resonate with you ya, gitu loh. And disclaimer lagi, ini hanya pembacaan tarot. Tarot adalah suatu media. Jangan jadikan pembacaan ini sebagai parameter bagi kalian untuk pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan, untuk apabila terjadi masalah, ini hanya dijadikan parameter secara generalnya aja, secara umum. Tapi tetap segala sesuatunya diserahkan dan dikomunikasikan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala bagi kalian yang Muslim. Dan pasti komunikasinya via doa ya, gitu loh. Jadi ya anggaplah ini hanya general reading dan sifatnya hanya untuk fun aja gitu, sifatnya untuk senang-senang aja. Oke guys, oke kita mulai. Saya grounding energi kartunya dulu. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Virgo people during March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Virgo people during March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Virgo people during March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Virgo people during March 2021. Dear God, angels, universe, divine power. Okay. Oh. Divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Please give me a sign of terlalu banyak. Hey, Anda kartu terlalu banyak, Anda keluar. Oke, balikin lagi ya. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Virgo people during March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God. Please give me a sign about what happened with Virgo. Okay, got it. I got five. Hold on, Virgo. Hold on. Kenapa dengan Virgo? Apakah kalian sedang bermasalah? Sepertinya sih kartunya bermasalah ya. Come on, what happened? Wait. Okay, I get it. Okay, Virgo. Di sini kartunya, mohon maaf,
energi negatif ya, dan energinya berat banget. Sorry to say, but I'm telling you the truth gitu loh. Gue nggak mau sugarcoating on anything. Gue hanya membacakan apa yang memang bisa gue baca, apa yang memang bisa gue tarik energinya, dan gue membacakannya apa adanya. Jadi apa yang gue tangkap itu yang akan gue bacakan. Okay? Virgo, what happened with you guys? In here I got 5 cups, 5 of cups. I see something remorse. I don't know what happened with you, Virgo, in your life. Maybe there is something bad happen to you guys. I don't know. Aku nggak tahu, di sini memang aku melihat ada kesedihan. Ini entah berurusan dengan cinta atau berhubungan dengan keuangan, bisnis, ataupun karir, ataupun personal life, ataupun mungkin ada masalah keluarga. Tapi yang jelas di sini aku menangkap energi kesedihan pada kamu Virgo. I see remorse. Okay. Dari sini ada kartu Ten of Sword. Yes, definitely. Sorry. Ini bukan hanya soal remorse, but it's all about hancur. Lihat gambar kartu ini. Ada satu orang ketusuk 10 pedang. Ya logikanya orang ketusuk 1 pedang aja udah mati ya. Ini 10 lagi. Dan lihat, orang ini jatuh tertelungkup, di atas badan dia ada 10 pedang yang nusuk badan dia. Dan lihat nih di sini nih, tuh di bagian ini kan kepala nih, bagian kepala nih, jari telunjuk gue nih ada di bagian kepala. Di sini ada darah, kayak ada merah-merah gini kan, merah dikit-dikit, itu kayak darah gitu loh. Orang yang mati ketusuk pedang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ini bukan berarti kematian secara fisik ya, bukan. Ini lebih kayak kalian hancur dengan adanya masalah ini. Apapun masalahnya, mau itu tentang percintaan, mau itu tentang uang atau bisnis ataupun apapun. Tapi yang aku lihat di sini, kalian ada di sini ada remorse kan ya, the 5 of cups. Di sini 10 of sword ini lebih kayak kalian tuh merasa hancur banget atas adanya kasus ini. Mungkin kalau dari segi bisnis mungkin kalian ditipu orang, atau dari segi keuangan mungkin kalian ditipu orang, atau mungkin ada orang menyebut ke kalian tapi nggak balikin gitu kan. Jadi serasa hak milik, serasa HM, duit kalian itu serasa HM buat mereka. Ada energi kayak gitu, dan ada energi dimana apa ya, mungkin kalau memang berhubungan dengan pekerjaan, mungkin ada orang yang jahat sama kalian di lingkungan kerja kalian, berusaha nyikut kalian supaya kalian keluar dari pekerjaan. Itu bisa jadi, apapun itu bisa jadi. Ini yang jelas memang energinya ini toksik banget. Tapi kalau berbicara angka 10 dalam tarot card atau tarot deck, 10 itu is about completion, is about ending of the cycle. Jadi cycle yang buruk ini akan segera kelar gitu loh. Jadi kalian akan siklus toksik ini akan berakhir, dan kalian akan memasuki siklus baru. Memasuki siklus baru bukan berarti kalian nggak ada cobaan ya, no. Setiap siklus yang kita masuki akan ada abundance, dan akan ada juga awakening atau spiritual awakening atau masalah gitu loh. Jadi ya kayak gitulah memang yang namanya pelajaran sekolah hidup. Kita ini biar bagaimanapun, kita walaupun kita secara pendidikan, secara akademis kita sudah lulus kuliah, saya udah lulus S1, S2 atau mungkin S3, tapi selama kita masih bernapas, kita tetap masih bersekolah dalam kehidupan ini. Jadi namanya sekolah hidup. Dan kita baru bisa lulus total dari sekolah hidup itu apabila kita sudah wafat atau innalillahi gitu loh. Nah, tapi selama kita masih bernapas sebagai manusia, kita akan selalu attending atau selalu mengikuti sekolah hidup ini. Karena cobaan-cobaan yang ada dalam hidup ini, itulah pelajaran yang kita harus tangkap dari sekolah hidup gitu loh. Gimana kalau ada masalah, gimana caranya kalian handle, gimana cara kalian
untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik, tanpa harus merasa overthinking, tanpa harus depresi, tanpa harus bunuh diri ataupun apapun gitu ya. Jadi memang disitulah tantangannya, disitulah pelajarannya, disitulah ada hal yang harus kalian tarik, pelajaran yang harus kalian tarik dari cobaan tersebut, dari tantangan tersebut, dan disitulah yang namanya sekolah hidup ya. Tapi ya balik lagi, ini karena Ten of Swords, siklusnya sudah berakhir, tapi akan masuk ke siklus baru. Tapi ya baik lagi, siklus baru muncul, akan ada cobaan lagi yang lebih berat, lebih menantang, tapi juga ada abundance yang, atau ada rezeki, atau ada berkah yang besar juga. Jadi sesuai lah antara cobaan dengan berkahnya, istilahnya cobaannya berat, berkahnya pun juga besar gitu. Tapi dengan catatan kalau kalian bisa menghadapi cobaan itu dengan baik, dengan sabar ya, dan tawakal ya sama Tuhan ya, sama Allah ya. Kalau kalian nggak bisa menarik pelajarannya, kalian nggak bisa tawakal, ya susah untuk bertahan gitu loh guys. Oke. Di sini kartu ketiga ada Magician. Ini ada apa guys? Magician ada dua macam di sini. Maksudnya ada dua arti di sini. Magician dalam arti sebenar-benarnya magician alias tukang sihir, tukang sulap, ya, tapi kan nggak mungkin tukang sulap ya, tukang sihir lebih tepatnya. Atau kalian berusaha memanifestasikan sesuatu hal kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada semesta. Entah apa yang kalian manifestasikan, tapi ada suatu hal yang kalian manifestasikan kepada Tuhan atau kepada semesta gitu. Dan kalau memang magician ini artinya dukun atau tukang sihir atau black magic, so beware Virgo, be careful with this. Somebody try to put a spell on you kalau memang ini urusannya dengan black magic. Black magic kan bisa terjadi anytime, dan it could happen to any of you gitu, any of us gitu kan. Dan yang namanya black magic bisa terjadi juga untuk urusan, ya bisa percintaan, ya bisa karir, ya bisa bisnis. Dan namanya orang sirik, dia nggak suka kita sukses, dia pengen hancurin karir kita di kantor, dia pakai dukun. Atau ada orang sirik dengan bisnis kita, dia nggak suka sama kita sukses, lantas dia main dukun untuk menjatuhin bisnis kita. Atau bisa juga dengan masalah cinta, misalnya kita jadian sama seseorang, terus kebetulan ada orang, misalnya kita jadian sama seseorang dan ada orang lain yang naksir sama pasangan kita, tapi pasangan kita tuh lebih milik kita daripada orang ini gitu loh. Nah akhirnya orang ini sakit hati, nggak terima pasangan kita jadian sama kita, akhirnya dia ngedukunin kita atau ngedukunin pasangan kita. Jadi if the magician revert to I mean like the magician, apabila kartu magician ini lebih ke arah black magic, so be careful ya Virgo. Banyak berdoa, banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Apapun agamamu, perbanyak diri untuk berdekatan dengan Tuhan, untuk selalu komunikasi dan berdoa pada Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhanlah, hanya Tuhanlah yang bisa menjauhkan kita dari segala ilmu hitam, dari segala mara bahaya yang ada gitu. Oke Virgo, untuk di sini kan ada masalah ya, masalahnya cukup berat ya, dan kemungkinan masalah ini ada hubungannya dengan black magic. So kartu keempat, Four of Swords. Kamu diminta untuk healing, kamu diminta untuk healing Virgo. Kan sini ada gambar pedang, ada gambar orang lagi tiduran nih. Nih kamu diminta untuk healing. Caranya healing gimana? Ya salah satunya meditasi atau berdoa sama Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Itu adalah cara healing yang paling tepat sih. Healing, maafkan apa yang terjadi, lepaskan masalah ini ke Tuhan yang Maha Esa dan semesta. Biarkan Tuhan yang Maha Esa dan semesta yang bekerja untuk membantu kalian menyelesaikan masalah ini gitu. Oke. Good news Virgo, kartu kelima ada Six of Wands. Six of Wands ini adalah there is a victory for you
Ini adalah reward dari Tuhan atas kesabaran kalian menghadapi masalah ini. Masalah ini apabila kalian sabar menghadapinya, kalian tawakal, kalian pasrahin masalah ini, kalian lepas masalah ini ke Tuhan yang Maha Esa beserta semesta. Kalian move on, kalian healing, dan kalian ya udah pasrahin aja, ikhlasin aja. Kalau kalian bisa melakukan itu semua, insya Allah kedepannya kalian akan mendapatkan kemenangan atau victory. See this man over here. This man is riding a horse, and this man, he is holding a wand, and in this wand there are some kind like flower bouquet or flower circle, whatever. Ya pokoknya apa ya bilangnya, rangkaian bunga lah di sini. Biasanya orang mendapatkan rangkaian bunga kan apabila dia mengalami suatu kemenangan, misalnya gitu, ada perlombaan apa nih, misalnya either SEA Games atau PON atau apalah, Olimpiade atau apa. Biasanya kan yang menang itu selalu mendapat karangan bunga. Selain mendapatkan medali dan hadiah, para pemenang 1, 2, dan 3 mendapatkan karangan bunga masing-masing. Nah ini karangan bunga itu lebih ke represent kemenangan, dan ya, you will get your own victory, Virgo. Asal dengan catatan kalian sabar ngadepin ini masalah ini. Kalian sabar, kalian tawakal. Kalian banyak berserah diri pada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, dan ikhlas dengan apa yang semua terjadi. Maafkan atas semua apa yang terjadi. Insya Allah kalian akan dapatkan victory itu, victory yang kalian inginkan. Oke, untuk bottom of the decknya, di sini ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords itu adalah seorang queen yang sangat tegas dalam mengambil keputusan. Mungkin karena ada masalah ini, kalian sempat bingung, dan akhirnya kalian memanifestasikan masalah ini ke Tuhan, dan kalian healing. Kalian akhirnya memutuskan untuk bertindak tegas atas masalah yang terjadi ini. Setelah kalian bertindak tegas, itulah victory akan datang. Kalian akan mendapatkan kemenangan ini. Gitu loh Virgo. So ya seperti saya bilang, serahkan saja masalahnya ke Tuhan. Ikhlasin aja apa yang terjadi. Maafkan si pelakunya. Apapun masalahnya, yang mau ini berhubungan dengan karir, cinta, pekerjaan, pekerjaan sama ya, atau berhubungan sama uang, bisnis, apapun itu, serahkan kepada Yang Maha Kuasa masalah itu, dan kalian maafkan orang yang udah menyakiti kalian. Kalian healing, kalian sembuhkan diri kalian sendiri secara mental, psikologi. Kalian banyak istirahat, banyak meditasi, banyak berdoa untuk menghealing diri kalian. Kalian ikhlas, lepasin masalahnya semua ke Tuhan dan ke semesta. Nanti Tuhan dan semesta akan bekerja dan akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Ini salah satu yang terbaik ini adalah ini, victory-nya kalian gitu. Oke guys, oke, ini untuk general reading. Kita masuk ke love reading. Oke, bentar saya grounding energinya. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Virgo people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign about what happened to Virgo people during March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, please give me a sign about what happened with Virgo during March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Okay. Please give me a sign about what happened with Virgo on March. Okay, got it. I got three. Okay, Virgo, hold on. Oh,
Alright. Oke, Virgo. Di sini kartu Oracle Romance Angel-nya says ini kalau Romance Angel berarti bicara percintaan ya, only percintaan, bukan general. Passion. You got passion in here, Virgo. Allow your heart and soul to sing with joy. Ya. Kalian dengan pasangan kalian tuh memang punya passion atau punya hasrat, gairah yang menggebu-gebu, yang membara. And it's pretty good, it's a good sign actually. Dan apabila kalian ada masalah dengan pasangan kalian, oke, di sini let your friends help you. Ask for and accept support from others. Jadi coba deh kalian minta tolong kepada teman kalian untuk menjadi perantara atau penengah antara kalian dengan pasangan kalian. Kalau memang kalian bermasalah dengan pasangan kalian, tapi cari teman yang memang dekat dengan kalian dan juga dekat dengan pasangan kalian, cukup mengenal kalian dan cukup mengenal pasangan kalian juga gitu. Nggak usah gengsi minta tolong ke teman. Kadang-kadang ya ada gunanya juga sih kita minta tolong ke teman. Itulah fungsi sebagai teman gitu loh, menolong kita saat kita lagi butuh ya. Karena kan saat si teman juga lagi butuh kita juga, dia pasti akan datang ke kita ya, nggak ada salahnya juga kan. Saat kita juga lagi butuh, kita datang ke teman minta tolong, hey tolongin gue dong, gue lagi ada masalah sama pacar gue nih gini, bisa nggak lo tolong tengahi kan. Kalau memang kalian menghadapi jalan buntu ya dalam permasalahan cinta kalian, nggak masalah kalian minta tolong ke teman kalian gitu. Dan di sini ada calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. See, prayers, selain minta tolong ke teman ya, kalian juga harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak afirmasi ke Tuhan. Kalian maunya gimana? Kalian maunya jodohnya itu seperti apa? Kalau memang pasangan kalian yang lagi bermasalah inilah jodoh kalian, ya sudah minta saja sama Tuhan kayak gitu. Ya Tuhan, kalau memang ini jodoh aku, tolong dekatkan. Tapi kalau memang ini bukan jodoh aku, ya sudah tolong jauhkan. Tolong berikan hamba jodoh yang terbaik sebagai pengganti orang ini gitu loh. Dan kalau memang jodoh juga, orang ini misalnya jodoh yang menjadi pasangan kalian ternyata memang berjodoh dengan kalian, apapun masalahnya, seberat apapun masalah yang terjadi di antara hubungan kalian, ujung-ujungnya tetap balik kok sama kalian. Karena kan ya gimana, namanya soulmate mah kalau memang seseorang sudah ditakdirkan menjadi soulmate-nya kita atau ditakdirkan menjadi jodohnya kita, pasti orang ini akan balik sendiri kok. Walaupun ada masalah seberat apapun masalahnya, pasti akan balik lagi kok ke kita. Yang namanya soulmate tuh, yang namanya jodoh tuh nggak kemana. Sama aja kayak rezeki juga nggak kemana, jodoh juga begitu. Jodoh juga nggak kemana, pasti akan balik lagi ke kita. Oke, untuk bottom of the deck sebagai overall energy, ini the forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. See, kalian diminta untuk memaafkan dan belajar untuk saling mengerti satu sama lain, menerima satu sama lain, menerima kekurangan satu sama lain. Either ini dengan orang baru atau either ini dengan orang lama. Dalam arti gini, kalau memang kalian balikan sama orang lama, ya kalian harus saling memaafkan satu sama lain, harus saling bisa mengerti dan bisa memahami, bisa menerima satu sama lain semua kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau memang dengan orang baru, ya, kalau orang baru kan nggak mungkin ya ada isu atau ada berantem yang dengan orang baru. Tapi supaya hubungan kalian dengan orang baru ini lebih lancar ke depannya, maafkan dulu orang lama yang pernah menyakiti kalian. Maafkan dan ya udah, lepasin aja, ikhlasin aja apa yang sudah terjadi di belakang, ikhlasin, tinggal leave it all behind gitu ya di belakang. Kalian move on dengan orang baru gitu. Karena kalau kalian dengan orang baru tapi kalian sama orang lama belum kalian maafkan si orang lama ini, nanti hubungan kalian dengan orang baru ini akan kepentok-pentok juga. Karena kenapa? Karena toxicity-nya masih ada di situ gitu loh. Karena gini loh, untuk melepas toxicity yang ada dari relationship sebelumnya, kalian harus maafkan, kalian ikhlaskan biar toxicity-nya itu bisa hilang. Tapi selama kalian belum memaafkan orang lama, kalian belum bisa move on dari sakit hatinya kalian dengan orang lama,
maka kalian punya orang baru pun yang ada siklusnya akan terulang kembali seperti siklus yang sebelumnya, yang harusnya siklus yang baru ini harusnya lebih bisa clean atau lebih bisa bersih, lebih bisa smooth. Jadinya karena kalian masih ada ganjelan di siklus yang lama, kalian belum memaafkan orang lama yang telah menyakiti kalian, kalian belum ikhlas, belum let go, belum move on, ya sudah, nanti siklus toksiknya yang terjadi yang lama itu akan terjadi di hubungan baru kalian. Jadi kalau saran aku, sebelum kalian cari orang baru, kalian maafin dulu orang yang lama yang sudah menyakiti kalian maafin, kalian move on dan ikhlasin aja, kalian healing diri kalian, baru nanti kalian bisa mendapatkan siklus baru yang memang benar-benar fresh dan jauh dari yang namanya toxic gitu loh guys. Okay Virgo, I think that's it for now. Thank you for watching my video ya Virgo. I'll see you in next video, in next reading. It means next reading for Virgo, it's going to be next month ya. Okay guys, see you, dadah.